Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azharil Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K. Baik P3K untuk jabatan fungsional guru, kemudian P3K non guru dan juga untuk tenaga kesehatan. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, dalam kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi yang cukup krusial, yang sangat penting. Namun sebelumnya, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru ketika kami mengupload video pembahasan terkait dengan P3K di tahun 2022 ini. Oke, terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, yang masih kita tunggu tentunya adalah kapan akan dibukanya seleksi P3K ini, yang dalam keputusan Menpan, maksud kami adalah keputusan Menteri Pendidikan yang mengatur tentang Juknis, dikatakan bahwa akan dimulai di September ya, hingga Oktober. Akan tetapi sampai saat ini belum muncul tanda-tanda akan dibukanya portal SSC-ASN, di mana portal tersebut adalah portal yang dimiliki oleh BKN. Nah, sebelumnya kami informasikan, kami temukan sebuah, ini ada surat ya, surat yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dan provinsi, di mana surat ini adalah surat tentang penataan guru pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022, di mana surat ini adalah ditujukan kepada kepala dinas ya pendidikan, kota, provinsi, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah bahwa upaya penataan ini dalam memenuhi 1 juta guru ASN P3K yang diawali dengan kelulusan 293.000 pada seleksi 2021. Upaya tersebut berlanjut pada tahun ini dengan ditetapkan formasi oleh Kemenpan pada tanggal 13 sebanyak 319.000. Untuk itu, agar memenuhi kebutuhan pada seleksi ASN P3K 2022 dapat terisi dengan optimal, bersama surat ini kami sampaikan hal-hal berikut ini. Jadi surat ini ditujukan kepada tadi ya, kepala dinas. Nah, kita bisa lihat di sini hal-hal yang menjadi pokok penting dari surat ini adalah, yang pertama adalah pemerintah kabupaten, provinsi, atau kota melakukan penataan atau distribusi guru baik ASN maupun non-ASN sebelum pelaksanaan P3K tahun 2022. Guru yang memiliki kelebihan dalam satu sekolah didistribusikan ke sekolah lain yang kekurangan atau yang tidak memiliki guru. Nah, ternyata ada surat seperti ini teman-teman. Berarti kan kita bisa lihat ini membutuhkan waktu untuk penataan atau distribusi guru ini. Kemudian tentunya apakah akan terjadi kemunduran dalam proses seleksi ini atau pendaftaran pembukaan P3K ini? Kita coba cermati informasi ini. Kemudian yang kedua adalah, setelah dilakukan penataan, pemerintah kabupaten, provinsi, kota atau provinsi diharapkan memastikan pemutakhiran data Dapodik pada Dapodik sesuai dengan kondisi perubahan yang telah dilakukan. Nah, intinya adalah dalam surat ini Bu Nunuk Suryani ya, karena di sini surat tersebut ditandatangani oleh Bu Nunuk Suryani sebagai PLT Dirjen ya, PLT Dirjen GTK. Bu Nunuk Suryani menginformasikan bahwa dua hal. Yang pertama, mendistribusikan guru sehingga tidak ada penumpukan guru. Kemudian yang kedua adalah segera mengupdate perubahan tersebut jika sudah didistribusikan. Nah, tentunya dengan adanya surat ini memberikan waktu cukup ada jeda ya bagi Pemda untuk mengatur ini, melaksanakan ini, sehingga kemungkinan besar memang seleksi P3K tahun 2022 ini mundur, artinya tidak di bulan September ini, atau mungkin nanti akan dibuka bulan November. Nah, ini hanya asumsi, kita coba cermati di informasi berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian informasi yang kedua,
Informasi kedua ini kita dapatkan ini teman-teman ya. Di sini ada sebuah simulasi jadwal seleksi CASN tahun 2022. Ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa kita pahami bahwa untuk pengumuman seleksi itu akan ada di tanggal 5 sampai 19 Oktober. Ini pengumuman, baru ada pengumuman untuk seleksinya. Kemudian untuk pendaftaran itu 5 Oktober sampai 26 Oktober. Seleksi administrasi 5 sampai 1 November 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu 2 November sampai 3 November. Masa sanggah 4 November sampai 6 November. Kemudian jawab sanggah dari 4 November hingga 10 November. Ini adalah sanggah untuk seleksi administrasi. Kemudian pengumuman pasca sanggahnya adalah 11 November sampai 11 November tahun 2022. Ini pengumuman pasca sanggah untuk seleksi administrasi. Nah, kalau kita lihat ini November saja. Kalau dari jadwal terakhir ini ya, yang beredar bahwa November itu baru ada pengumuman pasca sanggah tahap seleksi administrasi, dan pengumuman seleksinya tanggal 5, pendaftarannya tanggal 5 Oktober tahun 2022. Nah, ini berdasarkan ini ya, jadwal yang beredar. Kemudian kita bisa lihat penjadwalan seleksi itu akan ada di tanggal 14 November hingga 16 November. Penyampaian pengumuman jadwal persesi dan instansi ke pelamar itu tanggal 17 November tahun sampai 23 November 2022, dan pelaksanaan seleksi 24 November hingga 23 November tahun 23 Desember tahun 2022. Tentunya ini pelaksanaan seleksi untuk kategori umum ya, kalau untuk P3K. Karena di sini ada pengolahan hasil seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca masa sanggah itu di tanggal 5 Januari hingga 9 Januari tahun 2023. Nah, berkaitan dengan hal ini juga telah diberitakan teman-teman, kita bisa lihat di jpnn.com. Di JPNN ada berita mengkaitan dengan hal ini, bahwa seleksi P3K guru dan non-guru terkendala. BKN ungkap fakta apa yang diungkap oleh BKN. Kita bisa cermati bahwa di sini tidak akan diselenggarakan dalam bulan ini, bahkan bulan Oktober mendatang. Nah, ini kita bisa cermati, tidak akan dilakukan bulan ini, bahkan bulan Oktober mendatang. BKN memberikan estimasi penyelenggaraannya di akhir 2022 teman-teman. Nah, ini dia. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Soeharmen mengungkapkan ada kendala besar sehingga P3K22 tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang disusun oleh Kemenpan, yaitu pekan ketiga atau pekan keempat bulan September. Menpan RB Pak Azwar Anas bahkan meminta agar seleksinya harus dilaksanakan jelang akhir September. Sebenarnya time schedule-nya memang September. Namun di sini Bapak Soeharmen menyatakan bahwa P3K guru dan non-guru ditargetkan pelaksanaannya adalah di bulan November, namun itu baru estimasi. Justru November kalau kita lihat dari pernyataan Pak Soeharmen. Nah, sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai seleksi P3K guru dan non-guru yang dilaksanakan. Salah satunya adalah formasi dari Kemenpan RB on schedule. Begitu juga data dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat tadi bahwa surat dari Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan itu pun memerlukan waktu yang lama teman-teman ya, untuk melakukan redistribusi untuk guru-guru sehingga merata guru-guru tersebut merata di sekolah yang ada di Dinas Pendidikan tersebut. Nah, keputusan Menpan RB Anas soal pelaksanaan dan penyelesaian tersebut, kalau itu dilaksanakan maka insya Allah bulan November. Ingat lagi, pada 13 September Menpan RB menyerahkan SK penetapan kuota. Nah, kuota P3K22 itu baru angka gelondongan. Setiap instansi
harus mengajukan usulan formasinya kembali ke Kemenpan RB, ditetapkan kembali formasinya oleh Menteri. Jadi prosesnya memang panjang, sekarang tergantung bagaimana komitmen pemerintah untuk mentaati jadwalnya. Wah, cukup pelik ya teman-teman. Bagaimana dengan formasi P3K untuk guru yang lolos passing grade? Penjelasan Deputi Soeharmen bikin terkejut kembali bahwa data guru PG yang sudah diserahkan ke BKN ternyata bermasalah. Begitu akan dimasukkan ke database SSCASN masih banyak yang salah sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Memang data guru PG sudah disahkan dan diserahkan ke BKN tetapi banyak salahnya. Sampai Kamis 22 bulan 9 ya, sore baru selesai untuk 200 instansi terangnya. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata semakin molor kalau kita lihat di beberapa sumber, bahkan ada yang mengatakan bulan November baru bisa berjalan. Nah, sekian informasi update terbaru pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru, untuk non guru dan juga untuk tenaga kesehatan teknis. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.